Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 4. Sebelumnya sudah dibahas tentang use case diagram, activity diagram. Nah, di pertemuan 4 ini akan membahas tentang class diagram. Oke, diagram kelas adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Nah, diagram kelas ini menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan keadaan dengan hubungan antar kelas. Jadi, diagram kelas ini adalah lanjutan dari diagram-diagram yang sebelumnya. Jadi, kalau kita sudah membuat sebuah use case, kemudian sudah membuat activity diagram, kita butuh diagram kelas untuk yang digunakan untuk menentukan kira-kira apa saja yang bisa digunakan di dalam sistem yang baru yang akan kita buat. Oke, elemen-elemennya atau simbolnya yang pertama, kelas ini mewakili bisa orang, bisa tempat, atau hal-hal yang dibutuhkan sistem untuk menangkap dan menyimpan informasi. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah diagram kelas, nanti fungsinya adalah menyimpan informasi tentang tempat, tentang benda, tentang orang, dan sebagainya. Nah, kemudian memiliki nama yang diketik dengan huruf tebal dan berpusat di bagian atas kotak. Nah, ini contoh dari elemen kelasnya. Kemudian memiliki daftar atribut di kotak tengahnya, kemudian memiliki daftar operasi di kotak bawahnya, kemudian tidak secara eksplisit menunjukkan operasi yang tersedia untuk semua kelas. Oke, ini adalah elemen kelas yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas selain nama kelas, di dalam kotaknya juga ada yang disebut dengan atribut, merupakan properti yang menggambarkan keadaan suatu objek. Contohnya, kita bahas objek benda berupa mobil. Nah, objek mobil ini itu memiliki atribut. Contohnya, warna mobilnya apa, jenis mobilnya apa, merek mobilnya apa. Nah, itu adalah sebuah atribut. Kemudian kalau operationnya, misalnya, bisakah menambahkan data mobil, bisakah menghapus data mobil, mengubah data mobil, dan seterusnya. Jadi kalau atribut itu adalah informasi-informasi yang ditangkap oleh si kelasnya ini berupa apa. Contohnya tadi bisa merek, nama, jenis, atau bisa juga warna dan sebagainya. Dan dapat diturunkan dari atribut lain. Kemudian operation tadi mewakili tindakan atau fungsi yang bisa dilakukan. Misalnya bisakah menambahkan merek mobilnya, jenis mobilnya, atau bisakah menghapus data mobilnya dan seterusnya. Kemudian dapat diklasifikasikan sebagai konstruktor, permintaan, atau operasi pembaruan, termasuk tanda kurung yang mungkin berisi parameter atau informasi yang diperlukan untuk melakukan operasi. Nah, ini adalah operation, jadi bisa menghapus, menambah, atau mengurangi, atau melakukan perubahan. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan generalization. Jadi kalau generalization ini mewakili hubungan sejenis di antara beberapa kelas. Misalnya saya membuat kelas dengan nama animal. Nah, di kelas animal ini saya bisa membuat kelas turunan berupa bird dan fish. Jadi ada binatang yang berupa burung atau berupa ikan. Nah, kedua kelas turunannya ini merupakan turunan dari kelas animal. Kemudian ada yang disebut dengan association. Nah, association ini mewakili hubungan antara beberapa kelas atau kelas dan dirinya sendiri, dilabeli dengan menggunakan frasa kata kerja atau nama peran. Nah, ini adalah association. Hubungan dari antara satu kelas dengan kelas lainnya itu apa? Dapat ada di antara satu atau beberapa kelas, berisi simbol multiplisitas dan sebagainya. Kemudian di sini multiplicity. Nah, tujuan utama dari kelas diagram adalah untuk menunjukkan relasi atau asosiasi yang kelas miliki dengan kelas lainnya. Relasi juga memiliki multiplicity yang mendokumentasikan bagaimana kelas bisa diasosiasikan. Jadi, kalau kelas ini adalah dalam satu kotak kelas, fungsinya adalah menyimpan data dari proses yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya use case tentang perpustakaan. Berarti nanti data apa saja yang bisa disimpan di dalam diagram kelas ini. Nah, di dalam diagram kelas ini ada yang disebut dengan multiplicity atau hubungan dari setiap kelas-kelas tersebut. Oke, di sini ada hanya satu, nol atau lebih, satu atau lebih, dan sebagainya. Hanya satu berarti departemen ke bos. Berarti setiap departemen hanya bisa memiliki satu pimpinan atau satu bos. Nah, itu contohnya berarti multiplisitanya hanya satu. Kalau 0 atau lebih, setiap pegawai itu bisa memiliki
anak atau tidak memiliki anak sama sekali. Gitu. Kemudian kalau satu atau lebih, setiap pemimpin atau bos itu biasanya memiliki satu karyawan atau lebih dari satu karyawan. Oke, ini adalah contoh dari multiplicity. Jadi bisa hanya satu, bisa 0 atau lebih, atau bisa juga satu atau lebih. Kemudian 0 atau 1, setiap karyawan biasanya hanya tidak memiliki istri atau boleh memiliki satu istri. Nah, kalau lebih dari satu istri biasanya seperti tidak termasuk ke dalam tunjangan dan sebagainya. Jadi di sini makanya multiplicity-nya 0 sampai 1 seperti itu. Kemudian range yang spesifik 2 sampai dengan 4. Misalnya, setiap karyawan hanya ditanggung tunjangan anak sebanyak 2 anak sampai dengan 4 anak. Jadi kalau lebih dari 4 anak itu berarti tidak ditanggung oleh perusahaan. Contohnya seperti itu. Ini adalah multiplicity 2 atau 4. Jadi angkanya sudah ditentukan berapa banyaknya. Kalau multiple, seorang karyawan adalah anggota dari 1 sampai 3 atau 5 komite. Jadi setiap karyawan bisa berada di beberapa komite sekaligus gitu. Jadi bisa satu komite saja atau 2 atau 3 atau 5 dan sebagainya, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kemudian di sini untuk menentukan kardinalitas atau derajat relasi antar dua entitas atau kelas. Cukup ambil angka maksimal dari tiap multiplicity-nya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini setiap user menginput transaksi. Nah, berarti satu user menginput bintang itu artinya adalah banyak. Setiap user bisa menginput satu atau banyak transaksi. Nah, begitu cara membaca tabel atau diagram kelasnya. Kardinalitas dari gambar di atas adalah one to many. Jadi satu user bisa menginput banyak transaksi dalam satu kali transaksi atau dalam satu kali penyimpanan data misalnya. Membacanya dari kiri ke kanan menunjukkan satu user menginput minimal satu, maksimalnya bisa banyak. Membaca dari kanan ke kiri, satu transaksi hanya bisa diinput oleh satu orang atau banyak transaksi itu bisa diinput oleh satu orang. Nah, ini adalah contoh dari multiplicity. Kemudian ada juga yang disebut dengan aggregation, hubungan sebagian a part of yang logis di antara beberapa kelas atau suatu kelas dengan kelas itu sendiri. Jadi hubungan di antara beberapa kelas terbuat dari objek-objek yang bisa dibagi atau ditukar. Angka di sebelah kanan boleh satu, boleh juga banyak. Jadi bisa one to many atau many to one. Contoh dari aggregation adalah di sini setiap karyawan itu biasanya memiliki satu departemen atau banyak departemen. Gitu. Kemudian setiap meja ini bisa dimiliki oleh office atau perusahaan. Jadi bisa jadi si perusahaan ini memiliki 0 meja sampai dengan 1 atau bisa juga lebih, many, banyak. Atau desk job. Kalau desk job berarti setiap perusahaan bisa memiliki desk job atau tidak memiliki sama sekali. Contohnya seperti itu. Kemudian composition mewakili hubungan fisik antara beberapa kelas atau kelas dan kelas itu sendiri. Nah, composition ini terdiri dari objek-objek yang tidak bisa dibagi atau ditukar. Kayak contohnya di sini, setiap ruangan itu bisa banyak ruangan dalam satu gedung atau hanya satu ruangan dalam satu gedung. Jadi hubungannya adalah one to many atau many to one. Jadi bisa jadi satu ruangan untuk satu gedung atau banyak ruangan dalam satu gedung. Seperti button dan mouse. Nah, ini juga sama, ada satu button untuk satu mouse atau banyak button untuk satu mouse. Ini adalah contoh dari composition. Oke, di sini contoh kelas diagram. Ada kelas user, ada kelas transaksi, ada kelas barang, dan ada kelas detail transaksi. Oke, di dalam kelas user, atributnya itu ada kode user, nama user, password, hak akses. Nah, kemudian operationnya itu bisa save, menyimpan, update, menambahkan, delete, menghapus, find user untuk mencari user, atau cetak untuk menampilkan data user. Multiplicity-nya di sini satu user, one, bisa menginput minimal satu transaksi atau banyak transaksi. Dan setiap kelas transaksi berarti si transaksi ini bisa memiliki satu detail transaksi atau bisa juga lebih dari detail transaksi.
Nah, setiap user juga bisa menginput satu data barang atau bisa banyak data barang. Nah, setiap data barang itu adalah bagian dari detail transaksi, karena untuk satu kali transaksi dengan banyak barang, maka data barangnya tersebut tersimpan ke dalam detail transaksi. Kayak di sini penjelasan tentang kelas diagram. Selanjutnya video tentang pembahasan tugas minggu kemarin.